Bukan! Demi selamatin pacarku yang kena kanker hati, aku langgar sumpahku dulu buat gak judi lagi. Pakai warisan 200 juta dari bapak, gua dapetin uang 2 miliar untuk berobat. Buka. Setelah aku belajar ilmu judi dari bapak, aku nggak pernah kalah. Tapi dari di meja ini sekarang, aku malah nggak pernah menang sekalipun. Kenapa bisa begini? Rian Juanda, kamu udah habisin warisan bapakmu. Kamu mau pakai apa lagi buat nyembuhin kanker cewekmu? Rian, aku nggak mau berobat lagi. Kamu nggak boleh pinjol lagi buat judi. Aku nggak mau repotin kamu, nggak apa-apa. Aku mati aja. Nggak, kamu nggak boleh mati. Pinjol, bener pinjol. Uang masuk dana masuk 20 juta, OVO masuk 2 miliar. Ini 2 miliar. Buka kartumu! Buka! Rian, kamu katanya raja judi tapi main 1000 kali lagi lalu pertaruhin nyawamu yang gak guna ini juga gak bakal menang. Maafin aku. Aku nggak bisa jaga warisan bapakku. Nggak bisa selamatin kamu juga. Satpam miskin kayak kamu ternyata banyak uang juga ya. Air infus biasa? Dasar miskin bego, aku nipu kamu pura-pura sakit. Dasar bego ya, buat apa lagi? Ini kan caraku sama Kak Harto buat meras duit kamu. Kalian tegak. Rian, aku udah bilang kamu gak bisa ngalahin aku. Semua trikmu itu aku udah hafal. Udah gak punya duit ya. Bayar pakai organ kamu aja. Kenapa? Kenapa? Aku bisa kalah. Pasti gara-gara kamu. Ini cara aku sama Kak Harto buat meras duit kamu. Aku udah bilang kamu gak bisa ngalahin aku. Poker 3 kali taruhan awal 2 juta nggak ada batas taruhan. Aku belum mati. Aku belum ngutang pinjol apa? Aku hidup lagi balik ke waktu sebelum judi? Apa yang mau? Bagian kartunya. Aku udah bilang kamu gak bisa ngalahin aku. Semua trikmu itu aku udah hafal. Di kehidupan sebelumnya dia pakai trik apa? Rian, kalau kamu nggak mau judi, jangan judi lagi. Aku nggak mau berobat lagi. Raja judi apaan? Selamatin pacarnya aja nggak bisa, dasar sampah nggak guna. Bapaknya aja mati muda, sekeluarga isinya sampah semua. Tuhan melihat segalanya. Kasih aku kesempatan hidup lagi. Kali ini aku pasti jaga warisan bapak. Aku bakal bongkar trik jahat Harto. Rencana jahat kalian yang nambahin penderitaanku bakal aku balas 100 kali lipat. Biar semua penjudi tahu, berani judi cuma bikin hancur dan sengsara. Gak mungkin aku takut. Kalau kamu emang mau cari mati, ayo sini. Aku ingat dulu, di ronde pertama kartu aku dapat BRK, sedangkan Harto dapat 3 kartu Q. Posisi kali 15-27-31. Setelah hidup lagi, aku bakal menangin ronde pertama. Harto, rasain ini. Kamu mau gimana lawan aku? Beres 3 of kain kayak kartuku jelas nyalahin kamu. 2 juta. Kamu pakai trik apapun dulu, pasti aku kalahin sekarang Harto. Aku bakal bikin kamu jilat ludahmu sendiri.
tutup kartu. Tutup kartu? Kenapa begini? Tutup kartu? Sini kasih aku aja buat aku deposit rumah bos Harto. Kamu bodoh ya. Kalau penjudi lihat kartu ini pasti mau pertaruhin semuanya. Harto malah tutup kartu. Tutup kartu. Tutup kartu. Kamu! Kenapa dia nggak maju? Kartu yang kamu bagi semuanya jelek. Ronde selanjutnya aku ambil kartu sendiri. Kenapa dia selalu berhasil lepas dari jebakanku? Apa yang salah ya? Rp6 juta. Gak ikut. 12 juta. Kamu ikut nggak? Aku tutup kartu. Kalau dapat kartu bagus, dia malah nggak main kartu jelek, malah pasang taruhan gede. Kenapa dia berani banget? Jangan-jangan, Putri. Pasti dia yang ngintipin kartuku terus. Kalau kartuku bagus, dia ngasih kode Harto buat buang kartu. Kartu jelek, dia nyuruh Harto pasang taruhan. Mereka dari awal udah kerja sama aku dikiburin kayak orang bego. Kenapa, Rian? Kenapa liatin pacarmu terus? Gak bisa menang ya? Rian, gak usah panik. Aku percaya kamu. Nyawaku ini aku serahin ke kamu. Nanti kalau aku udah sembuh, kita nikah ya. Miskin. Buruan abisin semua duitmu. Habis itu ngutang sama pinjol, aku udah enak banget nemenin satpam begini seharian. Aku udah pertaruhin semua harta demi nyelamatin kamu. Kamu malah nipu aku, terus bikin aku celaka. Oke, kalian suka ngintip kan? Aku kasih kalian pasangan jahat ini. Lihat sepuasnya. Sekarang giliran aku. Jangan-jangan ini straight flush. Tunggu. Kamu duduk di sana aja. Kenapa, Rian? Aku pengen di sini nemenin kamu. Kamu kan lagi sakit, nanti kamu malah kena asap rokok mereka. Rian udah belum ngobrolnya? Aku nggak selemah itu. Kalian lanjutin aja. Jangan kamu itu sakit kanker, aku sayang kamu. Kalau kamu kambuh, aku nggak bakal main lagi. Aku harus antar kamu ke rumah sakit. $2 juta Harto. Sekarang kamu udah nggak punya mata-mata. Emang masih bisa ngintip kartuku? Gue ternyata mulai panik ya. Putri cuma sempat lihat 2 kartu pertama. Harto pasti lagi nebak kartu ketigaku 7 keriting apa bukan? 4 juta. Jalan, aku nggak ikut. Kartu tunggal. Biarin aja. Harto udah kena jebakan. Dia kira aku punya straight flush. Aku sekarang gertak dia pasti nggak berani call. Bapak maaf, aku pakai warisan bapak lagi. Tapi buat kali ini, aku bukan buat taruhan, tapi mau selesaiin permainan. Aku nggak bakal biarin duit bapak ditipu sama mereka lagi. 40 juta. Kamu berani nggak? Jan. Ucapin selamat tinggal sama warisan bapakmu. Nambah taruhan. 100 juta. Kok dia berani masang taruhan segede ini? Kayaknya dia tahu lagi kartuku apa. Dari sudut ini Putri nggak mungkin bisa lihat kartuku. Terus gimana dia bisa tahu? Kamu ngikut apa nggak? Nggak ngaku kalah ya? Aku nyerah. Bos kartu sekecil ini kamu berani masang taruhan 100 juta? Aku kan udah bilang semua trikmu itu. Aku udah hafal. Omongannya persis kayak kehidupan dulu. Padahal Putri nggak di sampingku. Kenapa dia masih bisa lihat kartuku? Apa hidup lagi sekali aku masih nggak bisa ubah nasibku yang mati tragis ini? Sekali main kalah duit sebanyak itu, duit simpenan bapakmu buat tadi mati itu masih cukup buat kalah lagi.
nggak punya duit, ya bayar pakai organ. Rian, kamu tahu nggak? Retinamu harganya mahal banget. Tapi nggak cukup. Ginjalmu 400 juta, liver 600 juta, jantung 800 juta, semua organ lumayan, hampir 2 miliar. Ini kan chip poker yang tersisa. Kenapa semua usahaku sia-sia? Aku udah upah pembagian kartu, suruh Putri pindah, tapi masih aja ketahuan sama dia. Apa aku beneran gak bisa ubah takdir kematian ini? Ini kenapa begini? Pak, aku harus gimana? Ini kamera tersembunyi. Rian, jangan ngelawan lagi. Kamu seumur hidup berikutnya juga nggak bakal bisa ngalahin bosku. Ternyata gitu mata mereka bukan cuma Putri, tapi ada kamera tersembunyi juga. Pantesan aku megang kartu apapun, dia kayak punya mata dewa tahu duluan. Dari awal, aku nggak mungkin menang. Dasar aja judi palsu. Kamu ngecewain banget. Tenang dulu, karena aku udah tahu triknya, aku pasti bisa mecahin masalah ini, Harto. Dulu kamu pakai mata dewa, bikin aku terpojok. Sekarang, kalau mata dewamu nggak ada, apa kamu masih bisa menang? Aku mau tukar posisi. Kamu mau pakai trik apa? Tak mau. Dia panik, ya tebakanku bener. Dia lagi ngawasin aku. Posisi Feng Shui di sini nggak bagus, bikin aku apes. Aku mau tukar tempat duduk. Aku udah bilang gak mau tuker, kenapa? Ini kan rumah kamu, mana bisa pindah sesukamu. Emangnya judi ada aturan nggak boleh tukar tempat duduk? Gak ada aturan itu. Bos Harto, kamu takut apa? Posisi ini ada sesuatu yang spesial ya. Sampai kamu nggak rela aku pindah. Dasar satpam jelek gak bisa menang minta pindah. Biarin dia pindah, lihat dia punya trik apa lagi. Oke. Enggak. Harto permainannya baru mulai sekarang, kali ini giliran aku yang beruntung. Peruntunganmu jelek, kartunya jelek banget. Biar aku ambil sendiri kartunya. Aku lihat dulu, apa dia masih bisa lihat kartuku apa enggak. Aku tahan kartu. Udah seapa sih ini masih aja tahan kartu. Kalau kamu kalah nanti nggak bakal punya apa-apa lagi. 10 juta. Rian, kamu mau habisin semua uang warisan bapakmu ya? Kayak beo ya, kamu mau ceh aja terus mau ikut apa enggak? Kamu! Jalan, aku gak ikut. Lihat, kamu gak jago main kartu, gak hoki juga. Kamu mau tahan kartu sampai bangkrut. Kamu cari mati ya. Judi itu cuma seru-seruan aja. Aku yang rugi. Bos Harto kenapa khawatir? Tutup kartu. Kartunya Bos Harto bagus itu, kenapa tiba-tiba takut? Player King tapi nggak berani main Bos Harto, ini bukan gayamu. Bener kan kamera nggak bisa kelihatan. Kamu jadi kayak orang buta. Nggak berani ikut taruhan lagi. Harto, aku tahu cara ngalahin kamu sekarang kali ini. Aku balas kamu sampai hancur. Tahan kartu 10 juta. Rian, kamu jangan judi kayak gini, risikonya gede. Aku takut kalau begini. Gimana kalau kamu lihat kartunya dulu? Di kehidupan sebelumnya, cewek beracun ini jebak aku sampai hancur Putri. Demi duit kalian jebak aku, bikin aku mati. Kehidupan sekarang, aku bikin kalian tahu rasa Putri. Kamu jangan gangguin aku. Kamu nggak mau aku cepet menangin banyak duit buat ngobatin kamu? Ya mau.
Bos Harto mau menang baru ambil resiko. Kenapa? Kini aja udah nggak berani main lagi. Cuman 20 juta aja. Aku lebih kaya darimu. Ikut. Akhirnya kamu suka ngintip kartuku kan? Aku kasih lihat sampai puas. Lihat baik-baik ya, ini hadiah besar dariku buat kamu. 24 as. Rian, kita main terlalu dikit gak seru banget. Mending gini aja, kita main yang lebih besar. 1 ronde langsung menang. Udah kena pancing. Di kehidupan yang lalu, ini ronde judi terakhir. Aku taruhin semuanya ngutang pinjol sampai miliaran, dapat kartu 3 of a kind K. Tapi aku sengaja. Tadi pas bagi kartu, aku sengaja kasih Harto dapat 3 kartu K. Dia pikir dapat kartu itu pasti menang. Padahal kartu di tanganku, baru kartu yang beneran menang. 3 of a kind. As. Kartu palsu mancing kamu masuk, jebakan kartu di belakang bikin kamu kalah. Mau kamu ganti kartu apapun, gak bisa ngalahin aku. 200 juta. All in. Harto 200 juta. Kamu berani ikut nggak? Bego, udah kena jebakan hari ini harus kuras habis uang si satpam jelek ini. Penjudi ini makin berani. Boleh juga kamu, Rian berani taruhan begini pakai duit bapakmu. Ya pasti aku ladenin all in. Lalu aku tambah 200 juta lagi. Timnya 6 semuanya aku jadiin chip taruhan. Tapi aku nggak buka kartu. Rian, giliran kamu. Dasar miskin berani adu harta sama bosku. Dasar nggak tahu diri. Kok diam aja? Nggak punya uang, mending fold aja. Aku ikut. Kamu ikut apa? 400 juta. Kamu pernah lihat uang sebanyak itu? Uang segitu bisa buat beli nyawa kamu. Ini harta terakhir yang ditinggalin orang tuaku. Ini satu-satunya rumah masa kecilku. Maafin aku ya Bapak Ibu. Aku sekarang butuh banget ini buat ngalahin mereka. Rumah di kampung halamanku harganya 600 juta. Kak Melda tuh kerja di chip. All in. Sertifikat rumah sampai digadain, kamu udah gak mau hidup ya? 600 juta all in. Oke, kamu hebat. Aku bukan. Siapa bilang aku mau buka kartu? Aku gak buka. Rian, kamu gila ya? Mana kayak sok jagoanmu tadi? Cuma 600 juta udah bikin kamu takut. Bos Harto, giliran kamu pasang taruhan. Nah, Rian, kamu ngerjain aku ya. Cepat, pinjemin aku 1,2 miliar. Kamu gila ya? Gampang banget ngomong, aku mana ada uang sebanyak itu. Nggak ada uang yang minjem sana. Ke pinjol atau rentenir. pinjam aja, ngutang aja. Bakal aku tunjukin ke kalian ujung dari judi itu sama aja kosong kehidupan sebelumnya. Semua kejahatan kalian pasti bakal kena karma sendiri. Semua yang bisa jadi jaminan udah aku kasih, kamu harus menang. Melda, udah aku transfer 1,2 miliar semua jadi chip. Taruhin semua. Hari ini kita main habis-habisan. Tadinya aku nggak mau maksa sejauh ini. Tapi kamu nggak tahu diri. Malah cari mati sendiri. Oke, aku kabulkan. Dua miliar. Kamu masih bisa ikut taruhan. Harto, tamatlah riwayatmu. Di kehidupan ini kartuku bagus, aku pasti menang telak. Pinjaman ini kunciku buat balikin takdir. Aku taruhin semua, biar mampus kalian semua. $2 miliar. Aku taruhin semua. Kamu berani main gak? Oke, kamu ngutang. Kamu ngutang, aku juga ngutang. Kamu cari mati ya. Aku temenin kamu sekalian.
2 miliar taruhin semua. Hari ini aku mau lihat kamu mati di sini. Ayo. Buka kartunya. Three of kind as gila. Three of kind as. Oke banget. Apa Raja Judi udah balik lagi? Wah. Wah. Mantap banget. Rian, kamu emang gak bikin aku kecewa? Hebat sekali udah begini. Kamu bisa ngeluarin Three of Kind as. Apa maksudmu? Kamu harusnya tahu. Ada satu jenis kartu yang bisa ngalahin Three of Kindness. Surat 35. Ngalahin Three of Kindness kamu. Ya mungkin. 235 kok berani banget pasang 2 miliar. Lalu pas ketemu Three of Kind As. Permainan apa ini? 235 emang khusus ngalahin Three of Kind. Kalau kartu lawan bukan Three of Kind, kartu dia itu nggak guna. Bos hebat banget, ini benar-benar mukjizat. Aku udah kasih dia 3 kartu, Kak. Kalau tuker kartu harusnya bukan 235. Satu-satunya fungsi kartu ini cuma buat ngalahin Three of Kind. Atau dia udah tahu kartu di tanganku pasti Three of Kind. Rian, warisan yang bapakmu kasih udah habis semua. Kamu mau pakai apa ngobatin kanker pacarmu itu? Rian, gak usah berobat lagi. Aku gak mau ngerepotin kamu. Kamu biarin aku mati aja. Seru banget. Sekali main, langsung dapet 2 miliar satpam miskin ini. Terjadi lagi omongan yang sama persis kayak di kehidupan dulu. Padahal aku udah tahu semua mata-matanya di mana. Siapa? Siapa lagi yang kasih tahu dia? Atau aku emang gak bisa keluar dari lingkaran kematian ini? Takdir beneran gak bisa diubah ya? Rian, kamu pasti ngerasa ini mustahil kan? Kenapa? Kenapa? Lihat, aku udah bilang kamu gak mungkin menang. Semua trikmu itu, aku udah hafal. Gimana kamu selalu tahu kartuku apa kamera tersembunyi, lalu putri semua udah aku hindarin? Kamu pikir aku bakal pakai cara rendahan itu? Aku kasih tahu kamu, walaupun semua orang di sini aku usir, aku tetap tahu kartu di tanganmu. Apa maksudmu? Lihat pikiran busuk kamu, semua kebongkar di depanku. Maksudnya apa? Apa? Dia bisa? Hartot, dasar bodoh. Rian, kamu berani maki aku? Ternyata benar dia bisa dengar suara hati aku. Pantesan cara apapun aku nggak bisa menang. Ternyata dia pakai telepati. Rian, kamu mati juga gak bakal tahu. Asalkan aku fokus, udah bisa dengar suara hati semua orang yang aku lihat. Raja Judi bisa telepati sehebat ini gak? Selama kamu bernapas, semua pikiranmu bakal kebongkar sama aku. Rian, aku gak mau berobat lagi. Kita pulang aja, aku takut. Kalau pinjol udah gak bisa, kamu pinjam aja sama saudara dan temanmu. Kalau belum aku beres abis, aku gak bakal lepasin kamu. Putri, diam kamu.
marahin aku? Bukannya dia sayang Putri sampai jadi bucin? Kok tiba-tiba berubah? Aku coba dengar. Putri, kamu dan Harto nggak tahu diri. Kamu berani maki aku? Rian, kamu tadi curang. Nuker kartumu jadi Three of Kind. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu punya bukti apa bilang aku curang? Tadi di tanganmu itu ada satu kartu 2, satu kartu 4, sama satu kartu as. Pas ngambil kartu, kamu nyembunyiin 2 kartu as. Lalu kamu tukar kartumu jadi Three of a Kind. Kamu dari mana bisa tahu apa kartuku? Itu bukan urusanmu, yang jadi masalah itu kamu main curang. Tenang dulu, dia cuma tahu aku main curang. Tapi dia nggak tahu kartunya aku simpan di baju lengan kanan. Jangan dipikirin. Di sini di lengan baju dia. Kacau, dia tahu semuanya, aku harus mindahin kartunya. Mau nyembunyiin kartu, jangan harap. Hari ini kamu mati di sini, semuanya kartunya dia taruh di lengan baju. Bagus, kartunya udah nggak ada di lengan kananku lagi, tapi ada di saku kemeja. Si Harto bodoh nggak bakal nemuin. Nah, kartunya dia sembunyiin di sini. Di sini. Melda, di kasino ada aturan. Kalau nggak ada bukti, apa boleh periksa badan tamu? Nggak ada bukti, nggak bisa asal periksa badan. Di tempatku nggak boleh ada yang bikin onar. Aku mau cek kartu. Lagi baik-baik aja, ngapain mau ngecek? Udah aku bilang dia curang. Dia nyembunyiin kartu di tangannya. Makanya aku mau cek kartunya. Kamu tegang, pasti ada apa-apa. Rian, biarin aja mereka ngecek biar namamu bersih. Kamu kayaknya emang pengen aku cepat mati. Ngecek kartu, boleh, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kalau aku nyuri kartu, aku potong sendiri 2 jariku. Tapi kalau aku nggak nyuri kartu, siapa yang mau periksa kartu, dia yang harus sujud sama aku. Sialan kamu, aku... Bos Harto, curiga lalu mau periksa kartu, bisa aja. Tapi kalau cuma nuduh tanpa bukti, bikin rusak mood tamu, tetap harus terima konsekuensinya. Bos aku. Aku hari ini mau ngecek kamu. Dedi, kamu yakin mau belain tuanmu ini? Kalau kamu belain tuanmu, nanti harus sujud di depan umum. 3 kartu as mana mungkin mudah didapat. Kamu pasti pakai trik, aku hari ini mau ngecek kamu. Gak masalah. Cek aja kartunya. 8 kartu. Aneh, kurang 2 kartu. Rian, udah aku bilang, kan kamu tukang tipu. Rian, kamu dulu emang jago main trik. Kali ini masa kamu juga? Aku mohon tolong lepasin dia. Dia ngelakuin ini demi aku. Cukup, Putri. Gak usah pura-pura lagi. Harto, kamu bilang aku nyembunyiin 2 kartu itu. Ada bukti nggak? Bacot. Kalau bukan kamu, masa aku yang nyembunyiin? Kamu udah nipu. Ya tanganmu harus dipotong. Hari ini, aku mau semua orang lihat kamu dikuliti hidup-hidup. Pengawal! Tangkap dia. Tunggu! Melda, kamu yakin hitungnya udah bener? Maaf ya, 3 kartu ini tadi nempel. Sekarang jumlah kartunya ada 52 lembar. Nggak ada masalah sama sekali. Apa? Apa? Gak cukup. Gak usah pura-pura lagi. Jadi, sekarang kartunya udah dicek. Saatnya kamu berlutut. Hei, dasar brengsek, kamu berani suruh aku sujud sama kamu. Di tempatku, semua harus taat aturan. Kalian terus bikin masalah lagi, jangan salahin kalau nanti aku nggak sopan. Bos. Jadi, sekarang bosmu juga nggak bisa nolongin kamu. Kamu mau sujud sendiri, apa aku bantuin?
Maaf. Kamu bilang apa? Aku nggak dengar. Maaf. Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama Rian Juanda. Yang kenceng dikit, jangan ganggu. Aku Dedi minta maaf sama Rian Juanda. Minggat sana. Rian, ngapain belagu gitu? Kamu jangan lupa, semua warisan bapakmu udah habis, lalu kamu juga masih utang pinjol 2 miliar. Benar, Rian. Kamu masih bisa dapat duit pakai cara lain nggak? Mungkin minjem sama teman, saudara, atau siapa gitu. Saudara? Teman? Aku nipu kamu pura-pura sakit dasar bego. Udah nggak punya duit ya? Bayar pakai organmu aja. Jadi emang jalan buntu. Semua utang aku sendiri bakal bayar. Di dalam kartu ada 20 juta. Ini tabungan terakhirku. Melda, tukar jadi chip. Aku mau. Judi lawan dia lagi. Cuma duit segini, cukup buat ganjel perut aja. Nanti juga kamu kalah total. $20 juta tahan kartu. Satpam miskin uang 20 jutamu buat ongkos pulang aja cari ibumu sana. Hahaha. Kalau aku nyari ibuku, paling cuma ngeluarin duit ongkos aja. Tapi kalau kamu nyari ibumu, harus ke alam baka. Kamu! Tahan kartu lagi. Dia sebenarnya mikirin apaan? Putaran ini aman, pasti dia nggak nyangka aku bisa menang. Ngebacot mulu kartuku ini straight flush atau 3 of kind ya. Sialan. Dia sebenarnya cuma gertak doang atau ada trik lain lagi? Nyerah. Ya, padahal kartu Bos Harto bagus. Kenapa kamu nggak ikut main? Sialan, kartu kecil ini kamu ngapain tahan? Kamu ini, aku menang, kamu nggak seneng aku kalah, kamu juga nggak seneng Kak Melda, aku nggak langgar aturan kan? Sesuai aturan. Lanjut. Tahan kartu. Nyerah. Tahan kartu. Nyerah. Tahan kartu. Nyerah. Tahan kartu. Nyerah. Tahan. Nyerah. Nyerah. Bos nyerah terus, anak ini udah menang banyak duit. Kamu main tahan-tahan kartu terus udah puas belum? Kan mana lagi? Aku kasih tahu ya, kalau main tahan lagi aku potong tanganmu. Nggak ada aturan, nggak boleh tahan kartu. Kamu mau cari ribut? Udah, jangan emosi lagi. Bos Harto. Aku lihat kartu boleh ya? Ya buka aja sana. Akhirnya, Kena umpan juga. As-aspat. Kartu aku as-aspat. $20 juta. Bagus, bos menang banyak duit, aku nggak ikut lagi. Cuma punya sepasang kartu aja udah sok banget gini. Aku masih terlalu anggap hebat si tolol ini. Coba aku dengar apa isi pikiranmu. dasar tolol. Sialan maki aku. Aku ikut 200 juta, berani ikut nggak? Ini uang yang baru aku menangin. Sekarang, masa mau ditaruhin semua? Betul, ini baru taruhan yang benar. Balikin semua duit aku. 200 juta aku ikut. Masih kurang. Ini terlalu dikit. Aku tambah lagi. 1 miliar. Rasain bosku duitnya banyak, bisa lawan nggak ada duit buat buka kartu lagi. Ya udah ditaruhin semua, dasar bego. Ian, ikut aja. Kok sekarang diam? Tadi kamu bilang mau ngajak aku taruhan nyawa. Sayangnya, nyawamu murah. Gak guna.
Tunggu dulu. Kenapa lagi? Gak ada duit malah buang kartu. Kamelda, aku pengen pakai sesuatu yang berharga buat pinjam sedikit chip dari kamu. Sesuatu yang berharga, kamu mau pinjam berapa? 4 miliar. Kamu punya barang apa yang seharga 4 miliar? Pakai semua organ di badanku ini. Menarik juga, ya udah, aku pinjamin. $4 miliar. Kutaruhkan semua. Tapi, aku nggak mau buka kartu. Anak ini nyarinya gede juga. Uang di tanganku ditambah pinjam sama rentenir pas 4 miliar. Tapi ini taruhan nyawa. Kalau kalah organ-organku bakal diambil. Tapi kalau aku nggak ikut 1-2 miliarku sama aja kayak kasih dia gitu aja. Harto, hari ini kalau bukan kamu yang ambil nyawaku, ya aku yang ambil nyawamu. Ikut apa enggak? Tapi dia kalau curang gimana? Kalau ubah kartu bagus terus, pasti dia curiga. Aku cuma bisa naikin taruhan kertas dia biar nyerah. Aman. Anak ini cuma nakut-nakutin aku aja. Oke, aku maju aja. Oke, 4 miliar aku ikut. Buka kartumu. Trade flash. Macam-macam sama aku. Habislah kamu. Hahaha, bocah kamu udah terlalu semangat. Ngomong apa? Aku kan belum buka kartu. Masih aja belagu. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Aku punya straight flush. Kartu terakhir aku sendiri aja nggak tahu. Kamu malah berani bilang aku kalah. Kalau gitu kartumu. Kartu, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Three of kind? Kok three of kind lagi? Aku megang kartu as, 4 kartu as, 4 kartu as, 4. Aku dapat kartu as, 4. Biar nggak dipikir, aku dari awal nggak lihat kartu ketiga. Biar Harto kira aku pegang pair. Terus, kamu kan bisa baca pikiran. Aku sengaja mikir sembarangan biar kamu dengar. Biar kamu sendiri masuk ke jurang paling dalam. Kamu hebat banget ya, Ha. Peluang dapat 3 of kind. Itu 1/1000. Kamu pasti curang. Kamu ganti kartu 4 jadi as, kan? Kamu pasti curang. Aku mau potong tanganmu. Bilang aja kamu masih mau alasan apa lagi. Aku nggak perlu ada alasan. Kalian semua dengar kan? Dia sendiri yang ngaku. Dia udah curang. Sesuai aturan kasino. Harus potong tangannya. Pengawal bawa goloknya ke sini. Satpam ini tangannya hoki ngeri juga. Ya jangan-jangan. Melda, maksudmu apa? Hah? Cepat sesuai aturan. Ambil goloknya. Oke. Kalian berdua sekongkol. Sekarang gak rela ya. Oke, kamu gak mau ambil ya. Bayar aku sendiri yang turun tangan. Hari ini aku potong. Harto. Mana buktinya? Bukti? Tanganku ada di sini. Mau potong, bisa aja. Tapi mana buktinya? Sialan. Aku nggak bisa kasih tahu mereka kalau aku bisa baca pikiran. Dari awal kamu fitnah aku terus. Sekarang kamu bacot lagi. Kak Melda, menurutmu gimana? Menang kalah itu tergantung kemampuan mau nuduh juga harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti, namanya fitnah. Sesuai aturan, semua chipmu jadi milik Rian. Kamu, Bos Harto, jangan marah dulu. Sekarang aku penasaran uang 4 miliar yang kamu habiskan. Kayaknya pinjam dari pinjol, kan? Para rentenir itu pasti lebih sadis. Ambil ginjal, nguras darah, ngambil jantung. Bos Harto, kamu mampu bayar. Kalau nggak bisa bayar, harus mati. Rian. Harto, kamu udah kalah. Enggak, tunggu bentar. Kita main sekali lagi. Main terakhir kali, aku nggak mungkin kalah sama orang nggak guna ini. Kamu masih nggak ngerti, ya? Judi itu nggak ada pemenang sejati. Yang ada cuma mau menang makin banyak. Kalau kalah, cuma pengen balikin modal awal. Sampai akhirnya pasti bangkrut, keluarga hancur berantakan. Kayak kamu sekarang. Kamu mau judi, boleh aja. Kamu masih ada chip nggak? Aku ingetin kamu, ya kamu masih ngutang aku 2 miliar. Oh, aku ingat harganya.
Kalau nggak salah ginjal 400 juta, liver 600 juta, jantung 800 juta. Bos Harto, seluruh badanmu kalau dijumlahin kurang lebih 2 miliar. Kamu mau tuker apa enggak? Bawa dia keluar. Aku nggak mau mati. Dengerin aku dulu. Main sekali lagi, pinjemin aku duit lagi. Boleh ya, aku bisa pinjam duit lagi. Kita main lagi sekali, main sekali lagi. Ini. Bagus, Rian. Aku tahu kamu pasti menang. Kamu bikin aku takut aja tadi. Masa? Kamu masih peduli sama aku? Iya, Rian, kamu udah menang banyak. Pasti cukup buat aku berobat. Ayo transfer duitnya ke aku. Aku langsung hubungi rumah sakit. Kak Melda cewekku yang sayang banget sama aku ini lagi sakit kanker. Tapi sebenarnya dia sekongkol sama Harto pura-pura baik sama aku buat nipu aku. Buat ngumpulin biaya berobat kamu 2 miliar ini. Aku pertaruhin nyawaku di meja judi. Tapi kamu malah sekongkol sama Harto sengaja buat nipu aku habis-habisan. Kalian emang niat bikin aku mati. Rian, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Gak ngerti ya? Ya udah. Jelasin aja ke polisi sana. Rian, bukan aku. Ini semua Harto, dia yang maksa aku ngelakuin ini. Ucapan kamu ini nanti kamu omongin aja di penjara. Kak, kamu nggak boleh lapor polisi. Kita udah bareng bertahun-tahun, kamu nggak bisa kayak gitu sama aku. Ingat hubungan kita selama ini. Kamu maafin aku kali ini aja. Ya, aku tahu aku salah. Kalau kamu mau maafin aku bakal lakuin apa aja buat kamu. Mau ngelakuin apapun ya. Kalau kamu udah bebas, nanti bisa kumpul lagi sama Harto. Lalu ingat ya, kamu sama Harto nanti harus tersiksa sampai mati. Rian, aku pasti balas dendam. Dimanapun caranya. Kalau guru ini aku Harto, guru harus turun tangan bantu aku balas dendam. Muridku bisa kalah ya. Menarik juga. Siapa dia? Rian Juanda. Namanya Rian Juanda. Rian Juanda. Hahaha. Dulu bapaknya Budi Juanda itu mati di tanganku. Setelah bertahun-tahun gak nyangka, anaknya juga bakal jatuh ke tanganku. Oke, aku bantuin kamu. Rian, kamu pasti mati. Bandar curang dia mesti motong tangannya sendiri. Kamu pergi aja. Nanti jangan muncul lagi di kasino manapun. Bangun, cukup. Untung Pak Budi baik hati dia lepasin kamu, tapi aku mesti kasih kamu pelajaran. Nanti jangan muncul lagi di depanku. Pak, tehnya. Taruh situ aja. Pak. Budi Juanda bapak utang, anak yang bayar. Aku bakal bikin anakmu hidup sengsara. Guru. Kamu kenapa jadi begini? Gara-gara Rian Juanda si brengsek itu. Guru, aku mau jujur. Aku bisa baca pikiran. Kalau digabung sama trik judimu, kita berdua kerjasama dijamin gak bakal ada yang bisa ngalahin kita. Gak nyangka kamu punya keahlian hebat. Rian itu orang yang setia. Dia gak akan telantarin orang di sekitarnya. Kita habisi aja orang yang paling dia sayang. Siapa? Sahabat dia, Edwin Linardi. Halo Ibu. Biaya rumah sakit bapakmu kalau gak dibayar sekarang, kita bisa diusir dari rumah sakit. Bu, jangan khawatir 2 hari ini aku pasti bakal nyari duitnya.
Halo cowok ganteng, Kamu siapa? aku tahu cara dapat duit dengan cepat. Kamu mau tahu nggak? Duit yang didapat dari judi semuanya uang haram. Mending disumbang aja. Sekalian cari pahala dan nebus dosa untuk ayah dan aku. Mulai sekarang, aku nggak mau judi lagi. Mau hidup tenang dan damai. Kak, tolongin aku, Kak. Aku kalah banyak, mereka mau bunuh aku, Kak. Edwin, ada apa ini? Kamu di mana? Aku di... Maaf, aku judi lagi, aku kalah banyak. Aku nggak bakal bisa lunasin selamanya, Kak. Mereka nyuruh aku telepon kamu. Mereka bilang kalau nggak telepon kamu, mereka bakal bunuh aku. Harto, aku tahu itu kamu ngomong. Lihat. Katanya kamu udah pensiun dari dunia judi. Kamu lihat ini kebetulan banget ya sahabatmu ada di tanganku sekarang. Lihat dia menderita gini. Kamu sakit hati juga kan? Hah? Kamu mau apa? Gimana? Kita judi sekali lagi. Kalau kamu menang, utang sahabatmu kita anggap lunas. Kalau kamu kalah, kalian berdua mampus bareng, lalu uang yang kamu dapat dariku sebelumnya, harus kamu balikin semua sama bunganya. Kalau aku nggak mau judi gimana? Gak mau ya? Oh! Tunggu aja kiriman isi mayat sahabat kamu. Jangan sentuh dia. Oke, aku setuju. Tapi tempatnya aku yang pilih. Oke, aku ingetin kamu jangan macam-macam lagi. Kamu jangan lupa nyawa sahabatmu ada di tanganmu. Halo. Halo Kamelda, ini aku ya. Ini udah pasti jebakan, kamu yakin mau ikut? Edwin itu sahabatku. Dia begitu juga gara-gara aku nggak mungkin nggak kutolong. Atau kamu nggak usah ambil risiko sendiri? Aku bisa pakai caraku sendiri buat bantuin kamu. Makasih udah mau bantu. Tapi dosaku, aku sendiri yang tanggung perangku sendiri, aku maju sendiri. Kesetiaanmu ini aku bingung mau bilang kamu bodoh atau bilang kamu baik. Tapi Kak Melda, kamu beneran mau bantu aku? mau aku yang jadi bandar mainnya di tempatku aja. Pavilion angkasa dijamin aman biar kalian bisa tenang nyelesain urusan. Oh. Edwin. Ayo, aku antar kamu pulang. Mengharukan banget, Bacot. Kamu berani mukul aku? Anak muda emang gampang emosi. Wah Rian, udah lama nggak ketemu, udah gede sekarang masih ingat aku nggak? Bapak. Bapak. Jangan-jangan. Dia itu. Nggak sopan. Cewek kalau nggak izinin kamu lihat, kamu nggak boleh lihat. Gak usah banyak ngomong lagi. Yang perlu kamu lakuin sekarang, duduk di meja itu menangin 3 ronde permainan. Bawa adikmu yang gak guna ini keluar dari sini. Kalau kalah, kalian berdua bakalan mampus. Udah Kak, lupain aja, gak usah pedulin aku. Aku cuma jadi beban aja. Aku nggak mau nyusahin kamu lagi. Aku menang, semua hartamu jadi milikku. Dulu aku berhenti judi jatuh miskin. Semua orang remehin aku. Tapi cuma kamu yang anggap aku teman.
Tenang aja. Ada kakak di sini, aku nggak akan ninggalin kamu sendirian. Bagus. Kalian bisa mati bareng. Rian, silakan duduk. Permainannya segera dimulai. Ronde pertama mau main apa? Aku ikut kamu aja. Masih sakit nggak? Mau balas dendam sendiri? Aku nggak bisa. Percaya aja sama aku. Ronde pertama Edwin yang main sama kalian. Kak, kamu gila ya? Aku kan pemula, aku nggak ngerti apa-apa. Tenang aja, kamu pasti bisa. Si Edwin ini cuma orang bego yang nggak ngerti judi sama sekali. Dia malah biarin sampah ini maju cari mati. Rian, ternyata kamu cuma orang bego yang gegabah aja. Sia-sia aku udah waspada sama kamu habisin waktu aja. Tempat ini Rian yang pilih, jangan-jangan dia ngasih Edwin alat buat curang. Coba aku dengar suara hati orang ini. Edwin masih sama kayak dulu. Nggak bisa judi sama sekali. Tangannya gemeteran. Oke. Kamu maju aja. Kamu sendiri yang minta. Rian, kamu sengaja ngalah sama aku ya. Baik banget. Katakan, kamu mau main apa sama mereka? Aku main apapun pasti kalah, Kak. Gimana kalau main dadu aja? Adu besar kecil. Siapa yang dadunya kecil, dia yang menang. Gimana? Gampang kan? Oke. Kita main dadu aja, pas banget. Cocok buat sahabat Kak Gunamu ini. Kak Melda, Aturannya gampang banget. Kalian masing-masing pegang satu set dadu, totalnya ada 6 dadu. Hitung total angka dadu, angka paling kecil, dia menang. Taruhannya apa? Kemarin adik Edwin ini minjem 2 miliar, tapi udah ludes semua. aku yang bayarin dia. Pas banget beberapa hari lalu, aku menang dikit dari muridmu. Pas banget. 2 miliar. Bos Harto. Masih inget gak? Jangan bangga dulu. Nanti aku habisin kalian berdua. Cewek ini jago tenaga pergelangan tangannya sama perubahan sudut. Bisa ngontrol jatuhnya semua titik dadu Edwin dalam bahaya. Giliran kamu. Kamu kocok aja. Gimana ngocoknya? Kocok aja sembarangan. Dasar nggak guna. Capek banget ya, Kak. Hati-hati kali ini pakai duit kakakmu, kalau sampai kalah lagi dia juga bakal keseret. Oh, dua brengsek ini, satu jago ngomong, satu berani main Edwin. Kamu aja nggak bisa pegang dadu, masih berani main judi. Kalian berdua udah pasti kalah. Kak, maafin aku. Jangan takut. Lanjut aja. Aku bisa bahayain kamu, Kak. Tenang aja. Kocok aja pelan-pelan. Udah selesai kocok belum? Aku hampir ketiduran. Ayo pasang taruhan. Ini yang aku tunggu-tunggu. Kemarin sahabatmu kalah 2 miliar dari kami hari ini. Ronde pertama 500 juta. Bagus. Cukup main 2 ronde. Kalau Edwin bisa menang, bisa bayar kerugian kemarin. Bener pemula yang hoki lagi hoki banget. Dian jangan ceroboh. Kak, jangan main sama mereka. Oke? Cuma 500 juta. Kak! Buka. 8. Edwin, kamu yakin bisa kocok lebih kecil dari ini? Bos Harto. Keberuntunganmu juga nggak seberapa. Ngapain sok? Lihat yang benar, ini 8 Edwin sialan ini mau dia kocok sampai tua pun dia nggak bakal bisa kocok lebih kecil dari ini. Nama angka 1. Edwin, kelihatannya aku lebih hoki dikit dari kamu. Guruku emang jago, sekali kocok dapat 6 angka 1, ngocok yang paling kecil.
500 juta. Kurang dikit aja. Hari ini tangan kalian ku potong. Edwin, buka aja. Kak masih perlu buka. 6 angka 1. Mana ada angka yang lebih kecil lagi? Tentu ada. Kalau kalah, harus kalah dengan jelas. Benar. Buka biar kakakmu kalah dengan jelas biar kita senang-senang. Kamu tenang aja, utangku sama kamu. Pasti aku bayar. Ini kok bisa ular topang langit? Kan dadu numpuk jadi satu. Jadi totalnya cuma 1. Ini kok bisa berdiri? Padahal kan dia pemula. Curang. Kalian pasti curang. Pak Harto, kamu masih aja curigaan? Kan kamu yang bilang dia itu pemula. Jalan aku. Hei Harto, ronde ini kita kalah. Kak, kita menang. Ya, angka kamu 1 aja jauh di atas angka 8 punya Harto, dan angka 6 punya Nona Risa. Jadi, 500 juta ini punya kami. Oke. Kamu jebak kami. Ini belum selesai. Oke, kamu nipu kami. Ini belum selesai. Kalian berdua lawan anak baru aja kalah, Edwin. Mereka sampah, kan? Aku bilang, mereka itu sampah, bukan? Mereka emang sampah. Lo makan ya, yang kenceng. Mereka emang sampah. Ngomong sambil nunjuk mereka. Kalian emang sekumpulan sampah. Kotoran. Pecundang masyarakat. Brengsek. Ngalahin pemula aja nggak bisa. Pati aja kalian sana. Sialan kamu. Aku. Udah puas, kan? Puas. Gak puas. Bagus. Sekarang udah menang, udah puas juga. Kalian berdua, duit 500 juta mau bayar pakai apa? Tunai apa kartu? Atau pakai ini? Ini kartuku, isinya 1 miliar. Ambil aja. Bos Harto. Kalau kamu, $500 juta. Ambil buat beli peti mati. ya, Bos Harto masih punya duit ya. Duit sebanyak ini, habis nukerin berapa di bank? Kok masih ada kembalian? Aku udah kasih kamu 500 juta. Ngapain kamu ngurusin yang lain lagi? Kamu belagu banget ya. Jangan lupa. Kemarin Edwin si sampah ini kalah 2 miliar dari guruku. Sekarang kalian baru menang setengahnya aja. Jadi gimana? Jadi kita main lagi sekali. Tetap main dadu lagi. Tetap adu lebih kecil dan tetap taruhan 500 juta. Kamu berani nggak? Kak, jangan dengerin dia lagi. Aku udah nggak hoki lagi. Oke, Kak. Berdiri dadu, ya kali ini biar guruku kocok sampai berdiri juga dadu bisa berdiri, juga bisa roboh. Aku bakal bikin dadumu nggak akan bisa berdiri. Kocok ada kocok yang kuat. Kalau dadunya roboh, kamu pasti kalah bukan? Aku juga buka. Satu. Edwin, coba kamu bisa kocok lebih kecil dari ini nggak? Kak, Hancur. Ini kok bisa dikocok sampai hancur? Kapan? Aku nggak tahu. Dadu itu keras master aja nggak bisa hancurin. Apalagi pemula, nggak mungkin bisa hancurin. Rian, jangan-jangan kamu...
Kalian emang sampah semua. Kotoran. Sampah masyarakat brengsek. Nyalain pemula aja nggak bisa. Mati aja kalian sana. Sialan aku. Dadu khusus disentuh dikit langsung hancur, kocok aja kocok yang kuat. Dadu hancur nol paling kecil di sini. Jadi babak ini yang menang masih Edwin. Aduh, gampang banget 2 miliar udah balik lagi. Bos Harto, dibanding yang kemarin, lebih gampang dapetin mata kananmu ini. Jalan! Ini aturan dari mana? Ini aturan dari mana? Dadunya aja hancur. Harusnya mereka yang kalah. Kita taruhan buat adu poin, gak ada aturan yang bilang gak boleh hancurin dadu. Kalian sekongkol ya. Hubungan aku sama Kak Melda, sama kayak kamu dengan Nona Risa bersih, gak macem-macem Bos Harto. Kalau gak ada duit, gak usah main. Aku selalu perhatiin si Rian, suara hatinya aku bisa dengar semuanya soal Dadu ini. Udah pasti mereka curang. Tapi kenapa aku nggak tahu? Si ada duit gak? Kalau menang duit orang lain biasa aja. Tapi menangin duit Bos Harto, aku jadi gak enak. Kamu. Udah ya, duit kamu juga udah balik sekarang. Giliran masalah kita berdua. Oke, Rian, akhirnya kamu mau main juga. Mau main apa? Aku temenin kamu main sampai akhir. Terserah kamu aja. Kalau gitu main blackjack. Taruhan awal 20 juta. Aku suka yang seru begini. Kak Melda ambil kartunya. 4 set kartu baru dan aman semua. Kak Risa, ini triknya bahaya banget. Ada sekali. Pas aku baru main, padahal udah mau menang. Udah hampir dapat 20 poin. Dua satu. Kalian main curang. Aku nggak main lagi. Kalau kalah nggak bisa langsung nggak mau main. Judi emang cuma ngerugiin orang. Aku janji aku nggak bakal judi lagi. Kamu udah dijebak, dikasih kartu jelek. Mereka pertama ngasih kamu harapan, nunggu kamu kepancing. Terus mereka langsung nutup jebakannya, lalu bikin kamu bangkrut. Udah cara klasik tuh. Kamu liatin aja dari samping aku yang bakal main sama mereka sekarang. Masukin taruhan coba lawan hokiku. 20 juta. Aku juga 20 juta. Di tas ini aku udah utang 2 miliar. Sekarang sisa 1 miliar aja. Kalau dalam 3 ronde nggak bisa menangin uang dia, aku cuma bisa loncat dari gedung. Raja judi sejati mau situasi apapun pasti bisa ngakalin. Udah aku bilang aku ini pembawa hoki buat lelaki. Kartumu paling gede. Gawat, waktu itu Risa juga ngasih aku poin yang gede. Jadi bikin aku lepas kendali. Tahan kartu. Belum nyampe 16 poin. Aku harus nambah 1 kartu lagi. Aduh, kartuku kelebihan. Kamu menang. Selamat ya Rian, kamu harus bilang makasih sama aku. Aku hoki, apa hubungannya sama kamu? Jangan kepedean. Rian, kamu kadang gak tahu diuntung ya. Lanjut. Tahan kartu. 20 poin aku juga mesti berhenti. Rian, kamu gimana? Tambah kartu. Ya, kartumu kelebihan kamu kalah. Ternyata bener.
Dia bisa ngontrol poin kartu berikutnya. Jangan salahin aku nggak ingetin kamu. Orang yang berani bikin aku marah biasanya bakal sial banget. Contohnya, Budi Juanda. Yang bunuh bapakku itu kamu kan? Kalau nuduh harus ada bukti. Aku ini orangnya baik. Kecuali ada yang bikin aku kesel. Ngapain? Cadarku ini kalau bukan aku yang buka, Dewa juga nggak bisa sentuh. Sedikit pun. Oke. Lanjut. Nah, Udah kalah 20 ronde itu 400 juta. Wah, baru 2 menit dapat 20 juta. Ini lebih cepat dari mesin pencetak duit, ha? Lanjut lagi, lanjut. Andai bisa dapat 20 poin udah bagus. Dengan begitu, aku baru bisa taruhan gede. Dapetin balik semua duit yang kalah sekaligus. Dia mulai panik. Lanjut. Wah, 20 poin. Kartu ini pasti menang. Rian, kartumu kalau bisa kasih aku, pasti aku habisin kalian berdua. Ronde ini hoki juga. Gak bisa, aku mau nambah taruhan. Aku hitung dulu sisa duitku berapa. 10 poin aku minta kartu lagi. Dasar kalau kalah sampai panik, tunggu aku ambil satu kartu as buatku. Jadi genap 21 poin, kamu mau nambah taruhan berapapun, sama aja kayak ngasih aku duit. Udah dapet. Kartu as udah di tanganku pas 21 poin, Rian. Mati kamu. Gak bisa, uangnya kebanyakan gak bisa dihitung. Aku taruhin semua. Apa? Kak, kamu gila. Masang taruhan nggak begitu juga. Aku mau taruhan 1,6 miliar. Rian, kamu taruhan berapa? Kamu taruhan 1,6 miliar. Hebat juga Rian, emang luar biasa. Masang semua taruhan bandar, buka kartu, selesain semua. Kalau gitu aku... Tunggu. Aku mau nambah kartu. Dasar bego. Kamu emang bego banget. Udah dapet 20 poin, masih mau nambah kartu. Gak takut kelebihan. Kamu ngerti gak gimana main blackjack? Aku terlalu tinggi menilaimu. Ternyata kamu bukan raja judi, cuma orang gila yang mulai serakah. Dasar bego. Kak, jangan nambah kartu lagi 20 poin. Kalau nambah lagi bisa kelebihan, Kak. Ini 1,6 miliar. Rian, kamu lagi mikirin apa? Yakin banget bisa dapat kartu as. Aku udah bilang aku mau nambah kartu. Oke, kasih tambahin kamu mau apa, ambil aja. Nyari mati sendiri kalau tahu kamu sebego ini, aku nggak perlu ambil kartu as tadi. Sebelum buka kartu, ada hal yang harus aku tegasin. Dendam bapak yang dibunuh bakal aku ingat sampai mati. Kalau emang kamu pembunuhnya, nggak akan kuampuni kau. Aku nggak cuma bunuh bapakmu, tapi juga bakal habisin kamu. Aku kasih kamu kartu 2 poin, kamu pasti kalah total. Ngapain lagi buka kartumu? Kamu kira kamu lagi main poker 3 kartu, mau nutup kartu gitu. Kenapa? Kamu takut? Aku udah sering lihat orang kayak kamu, ngerasa dirinya jago, mau balikin keadaan dalam 1 ronde. Aku kasih tahu kamu, kamu beneran nira. Kamu itu pemeran utama. Kamu itu cuma satpam miskin aja. Seumur hidup cuma jadi satpam miskin. Gak mungkin bisa berubah. Tutup mulut busukmu, jangan hina kakakku. Udah berani ya sekarang? Bos Harto! Udah, kamu mau buka kartu apa enggak? Nggak mau buka. Kalau kamu nggak mau, biar aku aja yang buka. Kali ini aku bikin kalian sadar semua. 25 poin, kalian mau lawan pakai apa lagi? Kamu lihat kartu kamu apa? 2, kok bisa?
Kemana kartu as aku? As, yang kamu maksud kartu ini ya? Wah, beneran 21 poin. Itu kan kartu aku kok malah di tangan dia. Kak, jangan ambil kartu lagi. Udah 20 poin, kalau ambil lagi bisa kelebihan, Kak. Ini 1,6 miliar. Halangin pandangan Harto bikin dia marah terus. Sebelum buka kartu, ada hal yang harus aku tegasin. Dendam bapak yang dibunuh bakal aku ingat sampai mas. Kalau emang kamu pembunuhnya, gak akan kuampuni. Udah berani ya sekarang. Bos Harto! Rian berhasil dapat 21 poin, Rian Juanda menang. Curang? Pasti itu curang geledah dia. Aku mau geledah dia. Dia pasti curang geledah badannya. Jelas-jelas aku ngasih kartu as buat aku sendiri. Kapan dia nukernya? Aku malas banyak ngomong sama kalian. Mau geledah aku ya? Oke, sini silakan. Jangan bacot aja. Pelan-pelan? Mana bisa semudah itu dapatnya? Gak ada apa-apa. Kalau gitu hitung taruhannya Nona Risa, kamu harus bayar Rian 1,6 miliar. Harto, kamu juga harus bantu bayar 1,6 miliar. Aku bayar? Kamu sendiri yang sok jagoan maksa mau jadi bandar. Kenapa aku yang bayar? Kamu yang minta aku datang buat bantuin. Sekarang ada masalah. Suruh aku nanggung sendiri. Kamu berani ngomong gitu? Kamu udah berhasil belum? Kamu menang? Mau kabur? Aku kasih tahu kamu nggak segampang itu. Kalau kamu nggak bayar, kita berdua mati bareng. Aku cuma punya 1 miliar aja. Cukup nggak? Ah, berapa tadi taruhannya? Dia masang 1,6 miliar. Kamu. Aku nggak perlu uangin 1,6 miliar yang aku dapat. Aku nggak mau sepeser pun. Asal kamu tukar sama satu barang aja. Oh. Mau tukar apa selama aku punya? Kita bisa omongin baik-baik. Kamu salah paham. Yang aku mau bukan ini. Kamu lagi ngerjain aku? Aku mau pakai 1,6 miliar buat lepas cadar di mukamu. Boleh aja. Emang beneran anak Budi Juanda? Pakai 1,6 miliar cuma buat lihat mukaku. Menarik juga. Hai Rian Juanda. Udah lama gak ketemu. Ternyata kamu. Orang yang bunuh bapakku itu kamu. Kak, kamu nggak apa-apa kan? Harto, aku harus makasih sama kamu. Makasih udah bawa dia ke depanku. Aku nyari dia udah lama. Habisin 1,6 miliar bener-bener sepadan. Kamu gila ya? Oke, katanya mau main 3 ronde kan? Sekarang ronde terakhir. Kita taruhan yang lebih besar. Oke, aku suka yang seru begini. Aku temenin main sampai selesai. 40 juta? 400 juta? 4 miliar. Kita masing-masing keluarin 4 miliar. Kita taruh di pot taruhan totalnya 12 miliar. Habis ini, mau main apapun. Sekali main langsung dapat pemenangnya. Kak, 4 miliar kalau kamu kalah hidupmu bisa hancur. Kamu tenang aja, taruhannya terlalu besar. Jangan kepancing karena benci. Anak ini udah gila. Dari mana dia dapat duit sebanyak itu? Aku juga nggak punya duit segitu. Gimana? Kamu yakin nggak? Dia serakah, mungkin pikirannya ketutup sama kebencian. Tapi bagus juga. Orang yang pikirannya kacau gini gampang dimenangin uangnya. Bener juga. Penjudi yang pernah aku lihat juga begini. Ini sama aja ngasih kita duit. Oke, aku ikut. Aku juga ikut. Tapi mau judi boleh aja keluarin duitnya dulu kasih lihat uangmu. Selain 1,6 miliar yang ada di meja ini. Ini kartu tabunganku dan rumah di kampung ditambah semua pinjaman. Totalnya 3,6 miliar. Terus 400 juta lagi mana? Aku yang bayarin dia. Kak Melda, Meski aku nggak setuju cara kamu pertaruhin semuanya. Tapi aku bisa ngerti kebencian kamu. 400 juta aku yang keluarin. Udah kuduga kalian memang satu komplotan. Oke, sekarang 4 miliarku udah terkumpul. Kalian gimana?
Di sini ada 1 miliar yang ku menangin dari sahabatmu. Mobilku harganya 600 juta. Rumah di pusat kota seharga 24 miliar. Ini semua hartaku, kalau kalah aku nggak bakal kalah. Oke, Bos Harto. Satu miliar. 1 miliar. Masih kurang 3 miliar. Guru, aku udah cari pinjaman ke semua tempat, sisa 3 miliar. Kamu bisa pinjemin aku dulu nggak? Nanti modal dan bunganya semuanya aku balikin ke kamu. Ngapain aku harus minjemin kamu? Kalau uangnya nggak cukup, nggak bisa mulai permainan 12 miliar. Oke, aku pinjemin kamu, tapi nanti kamu harus balikin ke aku 3,6 miliar. Kamu cari kesempatan dalam kesempitan. Jadi mau pinjem nggak? Oke, aku pinjam. Uang 3 miliar udah masuk. Enak aja nanti kalau udah dapat 12 miliar, aku bakal bunuh kamu dulu. Ini neraka ya? Judi beneran bahayain orang. 12 miliar. Duit sebanyak itu semuanya punyaku. Oke, semuanya udah lengkap. Kalau gitu kita... Tunggu bentar. Aku masih mau nambah 1 taruhan lagi. Gak seru kalau cuma taruhan uang. Aku gak mau cuma taruhan uang. Tapi aku juga mau kamu. Kalau kamu kalah, harus jadi budakku dan nurut sama aku seumur hidup. Gimana? Berani nggak? Aku nggak nyangka ternyata seleramu unik. Oke, aku setuju. Jadi masih main blackjack? Blackjack itu susah buat nentuin menang kalah. Oke, kalau gitu main hold'em poker, bakarat, mahjong, apa aja kamu yang pilih. Ini kapan selesainya? Kamu ya, ini nggak mau main, itu juga nggak mau. Sebenarnya mau kamu itu apa? Nggak usah pura-pura lagi. 3 orang main kartu. 3-3-nya jago nipu. Pasti tiap ronde main curang. Kalau main kartu biasa begini, kapan kelarnya? Pas main blackjack, setiap ronde kamu kontrol kartuku. Kamu kira aku nggak tahu? Abang kosong. Aku ngomongin dia, bukan kamu. Orang jahat nggak bakal bisa berubah. Tadi kamu diam-diam nuker kartu 12 kali. Kamu kira aku nggak lihat? Gimana kamu bisa tahu? Pertama kalinya dalam hidupku. Jadi bandar yang paling gagal. Mending kita main tanpa trik. Lupain semua trik curang. Lalu taruhan yang paling serius dan yang paling adil. Oke. Si tolol ini lagi ngomong apa? Hoki di dalam perjudian itu hal yang paling gak mungkin ada. Jangan-jangan cowok ini dibuat gila sama Risa. Barusan aja aku kepikiran permainan yang cocok buat kita. Sebuah taruhan yang sangat sempurna dan adil. Boleh tidak? Boleh apa? Cara main kayak luar negeri. Permainan ini mudah banget. Kita butuh 1 pistol dengan 6 lubang peluru. Cuma masukin 1 peluru aja. Lalu putar roletnya. Lalu kita semua, setiap orang nembak kepala kita sendiri. Apakah kamu? Orang yang pistolnya kosong bisa ambil 2 miliar dari sini. Tapi yang ketembak langsung mati. Gak perlu trik judi apapun. Ini murni andalin hoki. Semuanya, hidup mati kita tergantung takdir. Rezeki tergantung langit. Tembak kepala sendiri. Kamu ngomong apa? Aku nggak paham satu kata pun. Rian, kamu tahu nggak kamu lagi ngomong apa? Kamu mau kita semua mati bareng? Kak, kamu udah nggak peduli sama nyawamu. Kamu udah nggak mau hidup lagi. Aku tahu apa yang aku lagi omongin. Ini 12 miliar, bukan cuma 1,2 juta. Kalau kalian mau main, kami nggak harus sadar dengan resiko. Siapa yang mau main roulette gak guna ini sama kamu? Kalau kamu mau mati, mati aja sendiri sana. Brengsek, astaga. Mau nggak mau, kalian harus main. Kamu serius? Bukannya aku udah ngomong tadi, sejak aku duduk di meja judi ini, yang aku taruhin sama kalian, itu nyawa. Itu nyawa. Semuanya gara-gara kamu, cewek brengsek. Kalau bukan karena kamu pamer bunuh bapaknya, gak mungkin dia bakal semarah ini. Kok kamu nyalahin aku? Yang salah itu kamu. Orang gak guna yang gak bisa diandalkan. Kalau bukan kamu, aku... Diam kalian semua. Rian, kamu turunin pistolnya, gak perlu main segila ini sama kedua sampah ini. Bener, Rian. Kamu jangan main pistol lagi, turunin pistolnya. Aku bisa nemenin kamu main yang lain. Kenapa? Kalian nggak suka main permainan ini? Aku tanya ke kalian. Hal paling murni dari judi itu apa? Ya hoki. Gila. Ya benar-benar udah gila judi. Kita bukannya lagi judi ronde terakhir. Kita lihat aja. Siapa yang nasibnya lebih baik?
Aku nggak mau main lagi. Aku kesini buat dapetin duit. Bukan buat mati konyol. Kalian mau main-main aja sendiri. Aku nggak mau lagi. Bos Harto, kamu mau kemana? Aku Tadi bukannya kita udah sepakat buat main 3 ronde. Kenapa? Belum selesai judi udah mau pergi aja. Alik duduk. Kalau nggak tembakan pertama ini kamu yang kena duluan. Oke, aku duduk, jangan tembak main. Sama kamu juga. Permainan ini aku yang ngusulin. Kalau gitu biar aku aja yang mulai duluan. Rian, Tolong, gak nyangka kamu yang cari mati sendiri. Cepat tembak. Cepat tarik pelatuknya. Tembakan pertama langsung bunuh diri sendiri 12 miliar jadi milikku. Awalnya, aku juga kebawa perasaan selama judi. Lepasin aku. Aku masih bisa menang lagi. Lepasin aku. Coba lihat satu lagi orang kalah sampai bangkrut lompat dari gedung. Tadi pagi bukannya baru aja menang 10 miliar. Menang apaan? Menang di meja judi bakal balik lagi ke meja judi. Akhirnya aku baru paham, orang yang terseret judi, dosa di dirinya, gak bakal bisa lunas seumur hidup. Aku pernah sumpah gak bakal judi lagi. Tapi takdir malah bikin aku jadi bandar. Awalnya aku gak ngerti, tapi sekarang aku ngerti. Kalian percaya takdir gak? Aku hidup lagi. Itu untuk narik kalian si brengsek ini biar masuk neraka. Harto Risa, ayo ikut aku ke neraka. Kak, udah jangan main-main lagi. Aku takut. Kayaknya Tuhan belum mau aku mati secepat ini. kok dia nggak mati? Lihat, permainan ini gampang banget. Sekarang giliran kalian. Walaupun aku pengen nona kamu duluan, tapi sekarang kamu pasti nggak berani duluan. Bos Harto. Kamu duluan aja yang mati. Aku nggak berani. Aku beneran nggak berani. Nggak bisa. Tadi pas aku narik pelatuk, kamu ketawa seneng banget kok sekarang giliranmu nggak ketawa lagi. Ya beda. Nembak kepala sendiri. Kamu beneran gila. Nggak berani taruhan. Tembak. Ambil senjatanya. Aku nggak mau main lagi. Kalau kamu nembak aku, kamu bisa dihukum. Kamu ternyata beruntung ya. Dia beneran ngarahin pistol nembak aku, dasar orang gila. Gila. Dasar sialan. Dia beneran mau kita main sampai mati. Aku nggak mungkin beneran mati di tangan dia kan? Kalau tahu tanganku sehoki ini, harusnya kasih ke Nona Risa duluan. Untung aja aku nggak mati. Sekarang giliran Risa. Kalau dia ketembak, aku jadi nggak perlu main ronde berikutnya. Tunggu dulu, aku masih ngutang dia 3,6 miliar. Kalau dia mati, utang ini jadi lunas semua. Kurut, tembak aja. Peluang kena tembak kecil banget, kamu nggak perlu takut. Dasar brengsek. Tadi takut kayak monyet, sekarang malah nyuruh aku mati. Guru aku percaya kamu pasti panjang umur. Coba ingat kamu udah ngalamin rintangan apa aja dalam hidup. Guru dulu pas curang ditarik orang ke gudang dipukulin sampai sekarat, tapi nggak apa-apa juga. Lagian, guru nggak boleh biarin keturunan Budi Juanda remehin kamu. Oke, kalian semua mau aku mati? Aku nggak bakal mati. Aku bisa hidup sampai sekarang karena punya nasib bagus. Aku yakin aku pasti jadi orang terakhir yang ketawa. Kosong, pistol kosong. Rian, giliran kamu. Selanjutnya nggak tahu kamu masih hoki apa nggak. Brengsek, cewek ini nyawanya banyak juga nggak mati-mati. Aku jelas-jelas dengar posisi pelurunya. Makanya bisa aku suruh nembak di urutan ketiga. Jangan-jangan aku salah dengar. Pelurunya ada di tembakan selanjutnya. Kok kamu nggak sombong lagi? Aduh, makasih ya. Adik Rian nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia ngasih kita 12 miliar.
Kamu tenang aja, nanti setiap tahun di hari ini, aku akan selalu bakar uang kertas buat kamu, biar kamu di sana bisa ngejudi lagi. Kita nggak usah main lagi 12 miliar ini semua buat kalian aja. Kenapa? Kamu mau bela dia? Boleh aja. Nanti malam temenin aku ya. Terus kamu sekarang berlutut sama aku, jilatin sepatuku sampai bersih, aku mungkin bisa berbelas kasihan dan lepasin kakakmu. Bangun. Udah mau mati masih sok jago aja. Aku kasih tahu. Aku sama sekali nggak mau lepasin kamu. Hari ini mereka berdua ngemis-ngemis sama aku juga. Aku tetap mau kamu mati. Tembakan selanjutnya pasti ada peluru. Jangan-jangan beneran mati. Kamu begini, nggak bisa. Cuma ngebunuh kamu belum cukup buat hilangin rasa dendamku. Edwin itu tadi berani nunjuk-nunjuk aku sambil maki. Aku bisa manfaatin kesempatan ini buat bunuh dia juga. Tunggu. Aku mau nambah taruhan. Tapi kalian sekarang udah nggak punya duit. Duit apa lagi? Kita bertaruh aja. Kalau ditembakkan selanjutnya, nggak ada peluru. Aku sama Risa akan motong satu tangan buat kamu. Kamu gila. Tenang aja, dia pasti mati. Selain itu, kalau di dalam pistolmu ada peluru, adik kamu si Edwin Lenardi harus lompat dari jendela di sini ke bawah. Gimana? Berani taruhan nggak? Kalau dia beneran, kalau gitu kita... Tenang aja, aku tadi dengar suara hatinya, pasti ada pelurunya. Kalau aku nggak mau taruhan gimana? Nggak taruhan. Edwin, aku ingat orang tua dan adikmu udah di kampung halaman kan? Kalau sekarang nggak ikut taruhan, nanti setelah kita berdua keluar dari sini, akan ku cari keluargamu satu persatu. Bos Harjo, kamu mau bunuh orang? Nona mana ada mana mungkin kita ngebunuh orang. Bunuh orang kan melanggar hukum. Kami bisa apa? Kami bisa judi aja. Nanti aku bakal cari semua keluargamu. Aku bawa mereka satu persatu datang ke kasino. Kalahin mereka sampai habis semua hartanya. Sampai seumur hidup pun gak bisa lunasin hutangnya. Hidupnya lebih sengsara daripada binatang. Dibayanginnya aja udah senang banget. Harto, kamu mau nyawaku, boleh aja. Tapi jangan libatin Edwin. Kenapa? Kamu khawatir dengan saudaramu? Kamu lihat dirimu. Uang udah habis karena judi santaran terkuatmu sekarang juga udah gak ada. Apa hidupmu masih ada artinya lagi? Mendingan gini aja. Gabung aja sama kita. Nanti kamu sama kakakmu barengan ke alam baka. Jangan banyak omong kosong, cepetan tembak. Rian. Hari ini aku main sama kamu sampai selesai. Edwin. Jangan paksa dia lagi, kemampuan Edwin sudah sampai batasnya. Harto, ini gak ada hubungannya sama Edwin, lepasin dia. Kamu, Kak. Aku nggak mau mati, aku masih muda, aku nggak mau mati, Kak. Tapi kamu pernah nyelamatin nyawaku. Hari ini suruh aku loncat, aku pasti loncat nyawaku sebagai taruhan. Aku akan ikut sampai selesai. Kak, tembak. Kosong. Dia nggak mati. Aduh, tanganku. Kak, peluru kosong. Keren banget, kamu selamat, Kak. Kayaknya takdir berpihak padaku. Kok bisa gini? Bukankah tadi kamu bilang? Bilang tembakan berikutnya ada pelurunya kan? Kok kamu bisa tahu? Harto, suruh yang main baca pikiran. Kapan kamu? Dari awal udah tahu. Aku tahu kamu dari awal sudah ragu, takut dianggap penakut. Lepaskan dia. Kamu nipu aku, biar masuk ke permainanmu. Akhirnya kamu sadar juga. Oh, aku perlu ingatin kamu. Dari 6 tembakan sudah ada 4 tembakan kosong. Artinya sisa 2 tembakan lagi. Ada 1 tembakan yang berisi peluru. Nanti kalian berdua salah satunya pasti bakal... Tapi sebelum itu, kita hitung dulu taruhan di ronde sebelumnya. Di antara kalian, tangan siapa yang mau dipotong dulu? Dasar kamu brengsek. Hidupmu gak guna. Taruhan aja sendiri, tanganku ini berharga banget. Dasar sampah, berani mukul aku. Kalau kamu ahli main trik, aku nggak mungkin jadi kayak gini. Aku gak guna. Sekarang siapa yang gak guna? Kemampuan baca pikiranmu kemana perginya? Bahayain aku aja. Kalian berdua,
Kita lagi omongin soal tangan. Ini semua salahmu itu karena kamu nggak guna tembakan tadi itu harusnya menembak dirimu sendiri. Harto, kalau dulu bukan aku yang bantu kamu, kamu masih jadi kacung di kasino. Kamu orang nggak tahu balas budi. Kamu memang nggak guna. Kalau kamu memang hebat, matamu kemana? Kemana? Sehebat apa kamu dulu? Jangan sok hebat dulu, kamu itu siapa? Dulu kamu itu tikus jalanan yang dihina semua orang dan diusir dari berbagai kasino. Tikus jalanan? Coba ngaca lihat dirimu sendiri kayak apa. Kalau kamu hebat banget, mata kirimu kemana? Hah? Wah, kamu beneran berani ngomong gitu? Kamu ngomong apa? Brengsek. Emang kenapa? Aku pasti jadi orang terakhir yang tertawa. Yang mati harusnya kamu. Orang gak guna kayak kamu. Mending mati. Kamu masih utang aku 3,6 miliar. Mau bayar pakai apa? Pakai mata kananmu yang tinggal satu ini? Aku tembak kamu. Keren. Edwin, ada pepatah. Gimana bunyinya? Makan teman sendiri. Benar. Peluru kosong. Peluru kosong lagi. Lihat gak? Tuhan lagi bantuin aku sisa peluru ini buat kamu. Bos Harto 5 kali tembak nggak ada pelurunya. Nasibmu sial banget atau jangan-jangan kamu emang pantas mati? Dia emang pantas mati. Bahkan Tuhan aja mau ambil dia. Dasar orang gak tahu terima kasih. Kok bisa gini? Bukankah yang mati harusnya kamu? Dan kamu si murahan ini. Jangan ganggu aku ambil duit cepetan tembak. Kamu ini, apa gunanya kamu bisa baca pikiran? Gak bisa nebak orang dengan benar. Duit pun gak menang. Gimana kalau gini aja? Berhubung kita ada akrab, aku akan bikin kamu senang. Gak perlu potong tangan. Selesain aja sendiri. Aku nggak mau mati. Kamu, ini semua gara-gara kamu, Rian. Kalau bukan kamu, mata kiriku nggak bakal kenapa-napa. Kalau bukan kamu, aku udah tembak kamu. Harto, kamu udah kalah. Aku nggak izinin kamu ngucapin 3 kata itu. Kita ini lagi taruhan nyawa. Kamu kenapa santai banget? Taruhan nyawa ya nyawa, aku mempertaruhkan diri sendiri. Karena aku yakin aku bisa menang. Kamu! Harto, kamu pernah bilang ke aku, mau 1000 kali atau 10.000 kali pun aku nggak bakal bisa ngalahin kamu. Tapi hari ini aku udah buktiin dengan 6 peluru, takdir berpihak padaku. Tapi kamu cuman kebagian kalahnya aja. Harto sudah kalah. Kalau gitu duit ini aku dapat setengahnya kan? Aku nggak bakalan maafin kamu. Kamu tadi berani mukul aku. Kamu nggak cuma utang 4 miliar, masih utang ke aku 3,6 miliar. Mau bayar pakai apa? Aku bakal bikin kamu sengsara. Ini harusnya jadi milikku. Punyaku. Punyaku. Bos Harto, kamu mending mati aja. Aku bakalan lawan kamu sampai mati. Cewek murahan. Mati aja sana. Udah, jangan berantem lagi. Bukannya mau musuh mati. Siapa yang hidup, dia bisa bawa duitnya pergi. Edwin masih barang, cepat pergi. Kalian yang selamat nanti cari aku buat ambil sisa uangnya. Kak, pistol itu dari awal sudah kamu otak-atik ya, pelurunya ada di slot terakhir, bener kan? Emang 5 kali tembakan kosong terus peluang itu sangat rendah. Kamu pasti pakai cara lain buat mastiin tembakan peluru keluarnya paling terakhir. Enggak, pistol itu dari awal sampai akhir gak aku otak-atik tiap tembakan yang dilepaskan. Itu semua sama dengan taruhan nyawa. Kamu nggak otak-atik. Kamu nggak takut mati. Kamu yakin banget pasti menang. Bukan yakin. Aku memang pasti menang. Dari aku duduk di meja judi itu, pemenangnya cuma aku, Harto. Bisa putri mereka sekongkol buat jebak aku. Dari saat itu, udah ditakdirkan hasilnya kayak gini. Ini bukan keberuntungan, melainkan balasan. Aku cuma balikin balasan ini ke mereka. Kalau gitu kamu tinggal biarin mereka saling membunuh. Aku barusan udah telepon polisi. Dendam pribadi ini serahkan aja ke hukum buat diadilin. Aku bunuh kamu. Jangan bergerak. Ayo. Sisanya yang mereka rasakan perlahan di penjara.
Bapak, Harto sama Risa udah dihukum, sudah dapat balasan yang sesuai. Kamu akhirnya bisa tenang. 12 miliar itu mau kamu apain? Selain duit yang dipinjam, sisanya disumbangkan aja. Kamu beneran rela? Duit haram ini terkandung darah dan air mata yang gak kehitung. Mending disumbangin, kasihkan ke orang yang butuh. Hitung-hitung ngurangin dosaku. Kalau udah berjudi, orang sebaik apapun bisa berubah jadi gak manusiawi. Di mata para penjudi itu, duit itu bukan duit lagi. Gampang dapatnya. Gampang juga perginya. Sampai akhir judi, taruhan terakhir yang dipegang, tinggal nyawanya sendiri aja. Setelah alami banyak hal, aku jadi ngerti, secanggih apapun kasino itu, gak bakal merubah sifat manusia yang serakah. Setelah aku pulang, aku akan tutup semua kasino. Gak mau aku sentuh lagi. Aku juga udah mutusin, habis ini gak main kartu lagi. Kerja yang benar, pelajaran mematikan ini. Sekali aja udah cukup. Papa, aku janji sama kamu, seumur hidupku, aku gak bakalan judi lagi. Yuk, pergi. Kita makan, aku yang traktir matahari terbit esok hari, akan jadi hari yang baru.